Gerindra, 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 Prabowo, Prabowo, Prabowo. Peringatan ulang tahun ke-14 Partai Gerindra yang dilaksanakan di Rumah Makan Wulansari, Jalan Kemakmuran, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, pada hari Minggu 13 Februari tahun 2022. Acara yang dihadiri oleh Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Bekasi, Puspayani, Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi Tahapan Bambang, juga ada Ketua DPC P3 Kota Bekasi, Haji Solihin, sebagai tamu undangan. Dihadiri juga oleh anggota DPR RI fraksi Partai Gerindra, Haji Nuroji. Saya tetap memberi semangat kepada semua kader di Bekasi. Kita menginjak 14 tahun, dan tadi saya pesan supaya lebih dewasa berpolitik, tidak boleh ada gontok-gontokan. Kita tujuannya membela kepentingan partai. Partai itu Gerindra harus besar. Kalau Gerindranya besar, Prabowo bisa jadi presiden. Nah, itu saya tekankan kepada kader semua dalam ulang tahun ini. Momennya adalah momen untuk mengingatkan perjuangan kembali, ya, yang jangan kendor, ya. Kita mungkin selama ini banyak faksi-faksi atau pertentangan, nggak sependapat. Saatnya kita menyongsong 2024 harus bersatu lagi untuk tujuan partai, bukan lagi kepentingan pribadi-pribadi. Saya selalu menerapkan itu, ya. Soal siapa yang jadi dewan, siapa yang jadi ketua DPC itu kan bisa diselesaikan organisasi, nanti DPP akan ngatur, ya. Tapi kita kader di bawah ini tujuannya sama, ya, supaya Gerindra besar. Siapapun yang memimpin, Gerindra harus besar, gitu, ya. Dari 6 kursi tadi berharap 12 kursi. Kalau saya 10 kursi lah, ya. Realistis ya? Realistis, ya. Kalau semua semangat, sayap-sayap partai juga ada semua, ya. Ada Tidar, ada Satria, ada Pira, ada Gekira. Gerindra cukup banyak sayapnya, itu kalau bekerja semua saya yakin, ya, kita bisa 10 kursi, ya. Di Depok kita bisa sekarang 10 kursi, ya. Saya yakin Bekasi kalau kerja keras, ya, tidak gontok-gontokan, tidak, pokoknya urusan pemimpin itu urusan DPP nanti. Kita patsunnya begitu, ya. Bang, Gerindra kan partai besar, Bang. Nah, kembali lagi kalau Bekasi kan sering banget, Bang, dinamika nih, Bang. Tadi Bang, saran Abang kan harus dikembalikan ke DPP. Nah, bagaimana, Bang, tadi untuk apalagi 2024 tinggal 2 tahun lagi nih, Bang? Ya, kita sebagai kader di bawah ini, ya, jangan ikut terkotak-kotak, ya. Artinya tetap memandangnya ke Gerindra, ya. Mau lewat jalur mana, seperti saya juga perjuangan saya nggak harus ke DPC. Di DPC saya didukung, ya. Ada saya punya tim sukses namanya sampai sekarang masih jalan, Nuroji Center. Nuroji Center juga tetap saya kelola dengan baik sampai tingkat kelurahan. Ya, nanti juga DPC juga sama, ranting-ranting semua kita konsolidasi. Ini tentu saya datang ke sini juga dalam rangka konsolidasi juga. Jadi semua ada pengurus PAC, ada sayap. Artinya mengingatkan kembali tujuan kita adalah partai, bukan perorangan. Kalau perorangan nanti pemilu nanti kita selesaikan dengan suara rakyat masing-masing. Siapa yang dukung kita, ya kita jadi, gitu. Jadi nggak usah berebut jabatan lah. Saya contoh nih, saya jabatan di DPR RI anggota biasa. Saya nggak nuntut ketua komisi, ketua fraksi, enggak. Saya walaupun saya pendiri partai, saya nyaman dengan anggota biasa, gitu. Jadi nggak usah lah jabatan-jabatan itu diributin. Kalau semuanya merebut jabatan, jabatannya cuma satu, ya kan? Nah, kader-kader di bawah juga prinsipnya begitu, jangan gontok-gontokan. Yang penting Gerindranya besar. Gimana cara semua ikut bareng, yang sebelah sana berjuang, sini berjuang, sini berjuang. Itu yang kita harapkan, ya. Bekasi ini cukup banyak penduduknya, 3 jutaan lebih, ya. Ya, insya Allah bisa lah 10 kursi mah, gitu, ya. Sayang kalau nggak dimanfaatkan, apalagi Prabowo nanti mau nyalon lagi. Efek tinggi, ya, Bang? Iya, efek Prabowo itu cukup besar. Harus kita, momentum itu harus kita manfaatkan untuk menambah kursi lah, saya kira gitu. Mungkin terakhir, Bang, ini kan Gerindra atas sama fraksi, Bang, Iya. fraksi DPRD, Bang. Nah, ini ketua DPC
DPC nggak hadir Bang? Ada laporan atau mungkin izin sama Abang atau gimana Bang? Saya dua-duanya diundang karena kemarin DPC Depok juga sama waktunya. Jadi saya udah hadir di DPC Depok, tapi saya udah kirim WA sama ketua DPC. Saya nggak bisa hadir, ya saya cuma kirim salam dan karena waktu ini berbarengan dengan Depok, bukan saya pilih-pilih sana hadir sini nggak hadir, sana nggak hadir, tapi memang waktunya berbarengan. Nah, dua-duanya menurut saya berjalan lah gitu ya. Dan di sini juga ada wakil ketua tadi, ya, wakil ketua mewakili DPC, ada PAC. Saya rasa cukup lah. Jangan dipertentangkan dua kubu ini, atau menurut saya ya semua bergerak dengan jalurnya masing-masing lah. Nggak ada yang dipertentangkan. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik pers yang telah berkenan untuk meliput acara kita. Maksud dan tujuan hari ini adalah fraksi melaksanakan ulang tahun Gerindra yang ke-14 adalah ini satu wujud kepedulian terhadap kader, yang mana momen ini harus kita manfaatkan untuk menyatukan seluruh kekuatan partai, baik dari fraksi, baik dari struktural, baik dari sayap-sayap partai. Karena seperti yang disampaikan oleh Pak Nurji tadi, sekarang kita tidak melihat kepentingan pribadi, tapi adalah kepentingan bagaimana kita bisa mengantarkan Prabowo menjadi Presiden Republik Indonesia. Karena kita sebagai kader Partai Gerindra masih punya hutang untuk menghantarkan Prabowo menjadi Presiden Republik Indonesia. Karena kenapa? Kita sangat yakin bahwa Indonesia akan makmur dan jaya di tangan Pak Prabowo. Itulah harapan kita ke depan. Jadi saya menghimbau kepada seluruh kader Partai Gerindra agar menyatukan langkah, niat, misi-misi untuk memperjuangkan dan menghantarkan Prabowo Subianto menjadi Presiden Republik Indonesia. Apakah pernah jadi ketua DPC ini Bang? Ya. Tadi kan kembalikan kata Bang DPC. Abang ada peluang berpindah nggak Bang? Wah, saya tidak pernah berpikir ke sana. Saya sebagai prajurit dan anggota Partai Gerindra, kader Partai Gerindra, saya fatsun ke DPP. Begitu juga saya dicopot, saya lego, tidak ada masalah. Buktinya, sampai saat ini saya tetap solid dan seluruh kader hari ini hadir. Seperti yang dilihat teman-teman, lebih daripada 150 orang tadi. Karena yang kita undang memang hanya terbatas karena COVID. Nah, kita mengundang hanya sekitar 10 orang per PAC. Nah, makanya hari ini datang 150, ditambah setiap sayap 5 orang. Jadi 150 orang. Alhamdulillah tadi tercapai seperti yang dihitung oleh teman-teman, ya sekitar 170 orang ya. Nah, itu Indah. Oke, siap. Terima kasih. Kan Gerindra Bekasi, Kota Bekasi, hantarkan Prabowo Subianto menjadi presiden tahun 2024. Target kita adalah memenangkan Pileg maupun Pilpres di Kota Bekasi. Jadi target kita adalah itu. Seluruh kader, seluruh sayap, rapatkan barisan, mari tinggalkan mobil mogok. Para kader, para simpatisan, para sayap maju ke depan, menangan Pileg, Pilpres, jadikan Prabowo Presiden Republik Indonesia 2024. Jadi mobil mogoknya harus ganti mobil baru? Enggak, tinggalkan saja. Tinggalkan. Mobil mogok tinggalkan. Jadi tidak perlu didorong, tinggalkan. Ya. Tapi tadi kan pesan dari Bang Nurji di soliditas di Kota Bekasi ini harus juga tadi ditanamkan kembali antara satu. Bukan ditanamkan. Kita ini sudah solid. Saling support. Di Kota Bekasi sudah solid, ya solid. Terutama para kader, para sayap, simpatisan, militan Prabowo Subianto itu solid. Nah, jadi artinya tidak perlu diragukan soliditasnya. Jadi kenapa saya katakan yang tidak mau bergerak tinggalkan. Nah, itu aja. Yang siap bergerak maju ke depan. Ya. Targetnya kita menang di Pileg dan Pilpres. Kalau nanti wakilnya siapa yang mau dampingin Pak Prabowo belum tahu. Kita sepenuhnya kita serahkan ke beliau ke Pak Prabowo Subianto. Jadi kita menyerahkan ke beliau, bukan kita
Artinya kita menyerahkan beliau yang memilih siapa wakilnya. Tetapi kita seluruh kader, seluruh sayap mendukung Prabowo Subianto untuk menjadi presiden 2024. Kalau pilkada Bekasi kira-kira siapa nih yang diusung? Calon dari Gerindra mungkin Pak Bambang Sunario. Kalau calon dari Gerindra bagaimana nunggu perintah dari DPP? DPP. Tetapi seluruh kader punya hak yang sama. Iya. Seluruh kader fraksi punya hak untuk dipilih dan dicalonkan menjadi wali kota maupun wakil wali kota. Semua harus siap. Kalau sudah mendeklar, Partai lain kan udah mau launching bacalek Pak. Gerindra kapan Pak? Gerindra silakan muncul dengan alami. Silakan pilih yang terbaik. Bukan, maksudnya udah mau launching bakal calon legislatif nih. Mereka akan memperkenalkan bacalek sebelum nanti di DCS kan. Nah, Gerindra sendiri targetnya bulan apa Pak? Ini sudah mulai proses by proses. Mungkin kita nunggu setelah kita menunggu arahan dari DPP dan DPD. Arahannya kita nunggu. Arahannya di situ. Tapi untuk sosok ketua insya Allah nggak ada pergantian. Saya tidak mengatakan demikian. Kita para kader ini patuh dan taat kepada DPP. Walaupun ada pergantian dari DPP baru patsun gitu. Siapapun yang memimpin Kota Bekasi nggak ada masalah Siap. bagi kami. Kita para kader, para simpatisan, para sayap maju ke depan untuk memenangkan presiden dan pileg. Ya, terima kasih Pak Bambang. Baik, pada sore ini kami menghadiri di acara Partai Gerindra dalam rangka hari ulang tahunnya yang ke-14, dan saya atas nama Ketua DPC PT Kota Bekasi mengucapkan selamat ya dan sukses Partai Gerindra yang ke-14 tahun. Semoga Partai Gerindra kedepannya tambah sukses, tambah maju yang dicita oleh Partai Gerindra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Tidar Kota Bekasi mengucapkan dirgahayu Partai Gerindra yang ke-14 tahun. Semoga semakin jaya, Gerindra menang, Prabowo Presiden. Kami dari PAC Medan Satria mengucapkan selamat ulang tahun dari Partai Gerindra yang ke-14. Bersatu membangun bangsa Indonesia. Kami mewakili DPC PAC Bekasi Selatan Gerindra Kota Bekasi mengucapkan HUT Gerindra ke-14 bersatu membangun bangsa.